Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Allah sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran walaupun secara daring. Baiklah anak-anak ustazah, pada hari ini ustazah ingin menyapa anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Subhanallah. Mari anak-anak ustazah, selawat beriring salam semuanya. Selawat beriring salam. Mari sama-sama kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita dapat merasakan kehidupan yang berilmu pengetahuan seperti hari ini. Mari sama-sama kita lafazkan selawat untuk Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya, insyaallah dan kita berselawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ananda salih dan salihah yang ustazah sayangi, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Uli dalam pelajaran agama Islam, Al-Quran, Hadis. Baiklah, hari ini ustazah akan mengajak ananda untuk belajar tentang mengenal huruf hijaiyah. Nah, kenapa kita harus belajar huruf hijaiyah? Karena huruf hijaiyah adalah huruf Arab, huruf yang digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kita harus bisa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita umat Islam. Baiklah ananda semuanya, sebelum kita memasuki pelajaran, mari sama-sama kita membersihkan hati dengan beristighfar bersama-sama. Ayo ananda, kita ikuti ustazah bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah, semoga hati kita lebih tenang, semoga ilmu yang akan kita pelajari saat lagi mampu diterima dan dapat diingat sebagai ilmu yang bermanfaat. Baik anda dan solih dan solihah, sebelumnya ustazah ingin bertanya. Baiklah ananda ustazah yang solih dan solihah yang ustazah sayangi, sebelum kita masuk ke dalam materi, ustazah ingin bercerita. Siapa yang ingin mendengar cerita ustazah? Ustazah akan bercerita tentang suatu peristiwa di zaman Rasulullah. Dulu, pada saat zaman Rasulullah, kehidupannya itu sangat-sangat tidak solid. Nah, kemudian Rasulullah pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti keadaan kaum Rasulullah ini akan mengalami bencana yang sangat besar jika tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dari mimpinya itu timbul perasaan ingin menyendiri. Pergilah Rasulullah ke Gua Hira untuk menyendiri dan berkhawat kepada Allah. Berkhawat itu apa anak-anak? Menyendiri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil meratapi, ya Allah, apakah yang akan terjadi dengan kehidupan umat kelak jika hidayah tidak turun kepada mereka. Kemudian dalam keheningan yang begitu lama, datanglah wahyu Allah yang diturunkan untuk pertama kali melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tanpa Rasulullah ketahui, kemudian malaikat Jibril berbisik, "Iqra," katanya. Pernah dengar surat itu? Ya, kita lanjutkan ceritanya dulu. "Iqra," bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Saya tidak pandai membaca." Kemudian untuk kedua kalinya malaikat Jibril berkata,
Iqra. Dan Rasulullah kembali menjawab, saya tidak bisa membacanya. Dan kemudian malaikat Jibril mendekap erat Rasulullah sambil berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian Rasulullah masih terdiam kaku. Dan dilanjutkan oleh malaikat Jibril membaca, Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Masih dengan terdiam terpaku, malaikat Jibril membacakan ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Masih dalam keadaan terpaku, kemudian malaikat Jibril kembali membacakan ayat keempat, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan penanya. Dan yang terakhir pada saat itu, malaikat Jibril membacakan ayat kelima kepada Rasulullah yang bunyinya, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kenapa harus surat Al-Alaq? Karena ternyata Allah menjelaskan di dalam surat Al-Alaq itu untuk perintah kita belajar. Ya, di ayat pertama Allah mengajarkan kita perintah untuk belajar supaya kita pintar. Dengan membaca akan membuka jendela dunia, kita mengetahui ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Ayat yang kedua, Allah mengajarkan bahwa manusia itu semuanya diciptakan dari segumpal darah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Semuanya diciptakan dari segumpal darah. Yang menentukan kehidupan manusia itu adalah manusia sendiri saat ia dewasa mau belajar atau tidak. Di ayat ketiga, Allah mengajarkan agar umat Islam banyak membaca agar tujuannya, baiklah ananda salih dan salihah yang Ustazah sayangi, kenapa kita mengambil contoh ini dari surah Al-Alaq? Karena di dalam surat Al-Alaq ternyata Allah memerintahkan kita untuk belajar. Allah memerintahkan kita untuk belajar itu tidak hanya kepada satu orang, tetapi untuk semua umat manusia, apalagi kita yang beragama Islam. Allah ingin kita menjadi umat yang pintar dan cerdas. Baiklah ananda salih dan salihah, mari kita masuk ke dalam materi selanjutnya, mengenal huruf hijaiyah. Ustazah sudah punya huruf hijaiyah. Insya Allah ananda semuanya sudah tahu dan sudah pernah belajar ya. Untuk kali ini, mari bersama-sama kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang ada di samping Ustazah ini. Baik, kita mulai ya. Alif, ba, ta, sa, i, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dal, za, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Senang kan? Alhamdulillah semuanya sudah bisa. Dan kali ini Ustazah ingin memperkenalkan kepada anak-anak Ustazah huruf hijaiyah. Dan sekarang Ustazah ingin memperkenalkan kepada ananda salih dan salihah 10 huruf dengan 10 cerita. Ikuti Ustazah. Huruf hijaiyah yang pertama itu Ustazah ingin memperkenalkan kepada ananda huruf alif. Nah, huruf alif ini dia punya saudara, namanya Hamzah. Hamzah. Kemudian Hamzah ini naik ke atas tebing yang tinggi. Tebing yang tinggi, dan setelah dia menaiki tebing yang tinggi dia merasa ketakutan dan Hamzah berteriak, "Ah!" Makanya kenapa huruf alif dan huruf Hamzah itu bunyinya sama? A. Kata Malaysia ada bunyinya A. Huruf yang kedua itu ada huruf ba. Huruf ba ini ceritanya
ada satu mangkok. Kemudian ternyata di bawah mangkok ini ada satu bakso yang tumpah. Ini dia, ternyata bakso ini. Bakso yang tumpah. Apa yang tumpah? Bakso. Ya, ba. Kita baca bakso, ba. Huruf yang ketiga itu ada sebuah mangkok, tetapi ini bukan bakso. Ada 2 titik. Apa ini? Ini adalah tahu. Ya, tahu. Ada mangkok, ada satu mangkok, ada 2 tahu. Tahu, ta. Dan huruf yang ketiga, mereka ini ada satu mangkok lagi dan ada 3 titik di atasnya, tetapi bukan bakso dan bukan tahu. Nah, 3 titik ini apa anak-anak? Ternyata di atas mangkok ini ada 3 lalat. 3 lalat ini adalah lalat yang bisa membuat kita tertidur pulas. Nama lalatnya te. Nah, pernah dengar nggak nama lalat te? Lalat te bunyinya. Tetapi kita bacanya bukan te ya. Karena kita taruh baris di atasnya, kita baca ta. Apa? Coba ulangi sekali lagi. Iya, ta. Di ujung lidah ya. Ta. Kemudian huruf yang keempat. Huruf yang keempat ini dia ada 3 bersaudara. Bentuknya sama. Nah, bentuknya sama. Tetapi namanya berbeda. Yang pertama dikasih nama Jaja. Karena Jaja suka makan jamur. Si Jaja ini hobinya makan jamur. Makanya tumbuhlah jamur di dalam perutnya. Makanya disebut Jaja. Coba ucapkan Jaja. Mantap. Huruf selanjutnya itu ada huruf H. Namanya Hatta. Saudaranya satu lagi namanya Hatta. Hatta ini punya hobi berlari. Nah, setelah kecapean, Hatta ini berlari kencang. Setelah capek, Hatta mengeluarkan suara ha. Nah, kemudian Hatta merasa haus dan dia minum. Setelah minum dan dia mengeluarkan suara kembali ha. Dia merasa lega karena hausnya sudah hilang. Jadi Hatta suka berlari dan kecapean, kemudian dia minum, bersuara dia ha. Coba ulangi anak-anak. Ha. Masya Allah. Dan saudara yang ketiga itu bernama Khair. Kenapa Khair? Karena Khair punya bantal di atas. Hobinya tidur. Ya, hobi si Khair ini tidur sampai mendekur. Bunyinya. Coba anak-anak ustazah, siapa yang pernah mendengkur? Jadi bunyinya kha. Ya, kha. Sudah berapa huruf kita belajar? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huruf yang ke-8, ustazah ingin memperkenalkan kepada anak-anak huruf da. Ya, huruf da. Ceritanya ada sebuah rumah memiliki anak namanya Dadang. Dadang ini suka makan daging, ya. Dadang suka makan daging. Jadi apa hurufnya nak? Da. Ingat aja kalau ada huruf da berarti Dadang. Dadang suka makan daging. Da. Kemudian dagingnya itu tidak habis, jadi dihinggapi lalat. Lalatnya bersuara nak ternyata. Lalatnya bunyi lalatnya seperti apa? Gitu kan? Coba ulangi sekali lagi. Jadi bunyinya seperti apa? Za. Za seperti bunyi lalat. Za. Ya, di ujung lidah. Za. Baik, kemudian huruf selanjutnya. Huruf Ra. Seperti buah pisang. Ra. Ya. Rara bawa roti. Coba ucapkan. Rara bawa roti. Jadi pengucapannya ra.
Dan satu lagi, siapa yang pernah makan roti bulat, ada sosisnya, kemudian rasanya enak? Coba, siapa yang pernah ke Paparon? Iya, Masya Allah. Nama rotinya apa? Iya, betul, pizza. Ya, tinggal kita tambah, ini roti apa? Pizza. Jadi kita bacanya za. Ya, mari kita sama-sama mengulang. Ini udah ada 10 huruf. Yuk kita ulang sama-sama yuk. A, ba, ta, ja, ha, kha, da, ra, za. Masya Allah. Insya Allah anak-anak ustazah lebih menguasai jika diulang-ulang ya. Tidak susah. Ini ceritanya, ini ada ceritanya sendiri. Ini juga ada ceritanya sendiri. Semua huruf punya cerita. Baiklah Ananda Salih dan Salihah, setelah Ananda mendengar cerita-cerita masing-masing huruf ini dan Ananda juga sudah mengetahui karakter huruf-huruf masing-masing, sekarang kita masuk ke latihan. Baiklah, latihannya tidak susah-susah. Ustazah ingin mengajak Ananda untuk menulis huruf hijaiyah. Menulis huruf hijaiyah, kerjakan. Buat di buku Ananda, pilihlah 5 huruf yang paling Ananda sukai dari 10 karakter yang sudah kita ceritakan tadi. Setelah Anda tulis hurufnya, boleh Ananda warnai dengan warna kesukaan Ananda. Setelah selesai, boleh Ananda fotokan dan kirim ke Ustazah. Baiklah, Ananda Salih dan Salihah, ya, ini yang dapat Ustazah sampaikan. Insya Allah materi kita hari ini sedikit, hanya 10 yang kita bahas, tetapi mudah-mudahan Ananda ingat dan insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Ustazah sampaikan kembali kenapa kita harus mengenal huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah adalah huruf yang digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Kenapa ayat Al-Quran? Karena kita harus bisa membaca Al-Quran. Kenapa harus bisa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita. Baiklah Ananda Salih dan Salihah, latihannya sudah Ustazah kasih tahu, kemudian materinya juga insya Allah Ananda sudah menguasainya. Tepuk bagus dulu untuk Ananda semuanya. Tepuk bagus. Bagus. Alhamdulillah. Semuanya masih semangat. Dan untuk terakhir sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini, Ustazah berharap nanti di rumah Ananda Salih dan Salihah bisa mengulang-ulang kembali pengucapan huruf hijaiyah ini. Kenapa? Karena tujuannya adalah kalau di sehari-hari awal menjadi orang yang pintar itu adalah dengan membaca. Ya, dengan membaca kita bisa menambah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kemudian di akhirat nanti ternyata satu huruf yang kita bacakan itu bernilai 1 pahala. Coba bayangkan kalau setiap hari kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, dan kita memurajaah Al-Quran, berapa banyak pahala yang sudah terlimpahkan kepada kita. Baiklah Ananda yang Salih dan Salihah yang Ustazah sayangi, hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diulang-ulang di rumah. Baiklah Ustazah akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.